Baik, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya dari kelompok 6 dan juga anggota lainnya akan mempresentasikan tentang riset pemasaran. Untuk anggotanya sendiri pun ada Valdi Putra Mangundap dengan NIM 8020202134, lalu ada Christina Premier Diningtyas Yusalia dengan NIM 8020202151, lalu ada Yunita Endarwati dengan NIM 8020202174, lalu ada saya sendiri Michael Giri Hermawan dengan NIM 8020202187, yang terakhir ada Aprilia Putih Pas Kahlin dengan NIM 8020202189. Baik, yang pertama akan kita pelajari itu adalah mengenai riset pemasaran itu sendiri. Riset pemasaran itu sendiri bertugas untuk mengkaji kebutuhan informasi dan menyediakan informasi yang relevan, akurat, andal, valid, serta terkini untuk manajemen lingkungan pemasaran yang kompetitif saat ini dan meningkatnya akibat kesalahan pembuatan keputusan yang membutuhkan riset pemasaran untuk menyediakan informasi yang baik. Baik, untuk berikutnya kita akan membahas mengenai mengenai tahapan dari proses riset pemasaran itu sendiri. Itu kita ambil dari menurut Rangkuti di tahun 2005 itu terdapat 6 tahap. Nah, untuk penjelasannya sendiri nanti akan dijelaskan oleh saya sendiri dan teman-teman saya. Nah, apa aja sih dari 6 tahap itu? Itu ada penentuan masalah teori, lalu merumuskan kerangka teori, lalu yang ketiga ada formulasi desain riset, lalu yang keempat ada kegiatan lapangan dan pengumpulan data, lalu yang kelima ada persiapan dan analisis data, dan yang terakhir ada pembuatan laporan dan presentasi. Baik, yang pertama kita akan masuk ke penentuan masalah teori. Teori dan konsep yang dikutip dan literatur harus relevan dengan objek penelitiannya. Kenapa? Itu karena biar seorang peneliti itu perlu mengidentifikasi relevansi variabel-variabel penelitian beserta alat ukurnya sebelum menentukan teori pendukungnya. Lalu ada juga, kita juga menemukan bahwa ada juga aplikasi dari riset pemasaran dan peranan teorinya. Itu sebagian besar itu menjelaskan bahwa variabel itu sangat penting banget untuk menentukan sebuah teori ataupun konsep seperti apa sih isi dari penelitian itu sendiri. Lalu untuk tahapannya sendiri, tahapan yang pertama ini yaitu adalah penentuan masalah teori ini, itu atau kata lainnya development of an approach to the problem. Itu ada meliputi banyak banget ya. Yang pertama itu ada perumusan masalah, lalu ada menentukan tujuan penelitian, lalu ada merumuskan latar belakang yang sesuai, lalu ada informasi apa saja yang diperlukan, lalu ada bagaimana informasi tersebut dipergunakan untuk pengambilan keputusan, lalu ada juga rencana wawancara dengan dua variabelnya yaitu pengambilan keputusan dan industri expert, lalu ada rencana analisis data dan sekunder, lalu terakhir rencana riset kualitatif atau fokus group. Baik, yang berikutnya kita akan masuk ke tahap yang kedua, itu mengenai merumuskan studi statistik dan juga masuk juga ke dalam merumuskan studi empirik. Jadi bukan hanya membahas tentang studi teoretik tapi juga membahas studi empirik. Maksudnya seperti itu. Biasanya terkait dengan sebuah tinjauan pustaka yang biasanya kita lakukan dalam sebuah penelitian, itu pada subbab ini biasanya terdapat tuh komponen penelitian terdahulu yang sejenis atau relevan yang bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah dan kajian teori yang mendukung sebagai dasar penyusunan kerangka berpikir dan kerangka konseptual seorang peneliti. Untuk merumuskan kerangka teori ini dan development of an approach to the problem, itu terdapat formulasi yang lebih terperinci. Itu ada 5. Yang pertama itu ada tujuan penelitian dan kerangka teori, lalu yang kedua ada model analisis yang akan digunakan, lalu ada pertanyaan penelitian, lalu ada hipotesis, lalu yang terakhir ada identifikasi karakteristik atau faktor yang mempengaruhi desain penelitian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rancangan konseptual riset. Apa sih rancangan konseptual riset itu? Nah, secara logis menjelaskan hubungan antar variabel, dan hubungan antar variabel ini harus dijelasin dengan tepat.
Juga kerangka konseptual ini merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari teori yang telah dideskripsikan. Nah, rancangan konseptual riset ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk mengidentifikasi variabel penting pada situasi yang relevan dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan. Nah, berdasarkan teori yang udah dijelasin tadi, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga dapat menghasilkan sintesa mengenai hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Nah, sintesis tentang variabel hubungan tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Selanjutnya, tahap 3 dalam rancangan konseptual riset ini adalah research design formulation. Dan rancangan untuk melaksanakan riset ini antara lain mencakup prosedur rinci mengenai pengumpulan data, cara menguji hipotesis, kemudian kemungkinan hasil riset, sampai dengan model analisis yang dipergunakan. Kemudian dalam research design formulation ada beberapa hal yang perlu dilakukan nih. Yang pertama yaitu analisis data sekunder. Nah, dalam analisis data sekunder ini merupakan proses analisis yang dilakukan terhadap data yang sudah ada tanpa melakukan wawancara, observasi, ataupun survei. Kemudian ada penelitian kualitatif. Yang ketiga ada metode pengumpulan data kuantitatif. Nah, metode pengumpulan datanya ini bisa melalui survei, observasi, maupun eksperimentasi. Selanjutnya ada definisi informasi yang diperlukan, kemudian cara pengukuran dapat menggunakan skala. Selanjutnya ada desain kuesioner, kemudian proses pengambilan sampel dan besarnya sampel, dan yang terakhir adalah rencana analisis data. Baik, setelah membahas rancangan konseptual riset, selanjutnya kita akan membahas tentang pengumpulan data. Pada tahap ini akan membahas tentang jenis data dan sumber data. Jadi, sebelum melakukan validasi awal, perlu dilakukan dengan uji keabsahan data. Seperti yang dulu saat kita mengikuti mata kuliah penelitian kualitatif, kita pertama kali membuat survei mini untuk menjadi fondasi penelitian kita di latar belakang. Begitupun dalam tahap metode pengumpulan data ini, kita perlu alasan yang kuat untuk mengeluarkan suatu produk yang baru. Yang pertama, cara mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dan teruji keabsahannya. Pertama kali, kita perlu menggunakan metode yang sesuai, bisa berupa wawancara, observasi, atau metode gabungan. Yang kedua, cara kita menentukan individu untuk dijadikan sampel yang tepat. Yang ketiga, pengumpulan data yang ahli, dalam maksudnya adalah apabila kita mencari data dengan metode wawancara, kita perlu melakukan probing yang lebih baik atau jika kuesioner, kita perlu memperkaya pertanyaan atau kosakata kita ketika kita mencari informasi atau data tersebut. Lalu selanjutnya ada data sekunder, di mana data yang kita ambil tersebut adalah dari internet, perpustakaan, publikasi, atau dari lembaga-lembaga statistik, majalah, koran, dan lain sebagainya. Kemudian ada data primer, merupakan data yang kita ambil dari melakukan wawancara pribadi. Contoh, wawancara langsung melalui telepon atau surat. Tapi kalau surat ini hanya digunakan ketika belum ada teknologi canggih seperti saat ini. Selanjutnya metode pengumpulan data. Menurut McCormick dan Darwin 1974 mengatakan bahwa ada panel konsumen yang merupakan beberapa orang dalam satu lingkup dan dihitung menjadi satu sampel dalam penelitian konsumen. Tujuan panel ini untuk mendapatkan pandangan tentang berbagai macam produk yang sering digunakan dan pengujian selera produk. Lalu kemudian ada metode survei kuesioner. Dalam metode ini berisi beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh sampel konsumen. Kemudian selanjutnya ada metode skala dan penghargatan, di mana alat ukur untuk mengukur pandangan dan sikap konsumen terhadap suatu produk. Kemudian ada wawancara. Dalam metode ini terdapat 3 jenis wawancara, yaitu wawancara berstruktur, wawancara tidak berstruktur, dan wawancara dalam. Kemudian selanjutnya adalah teknik-teknik proyektif. Individu
Sampel konsumen diminta untuk menjawab pertanyaan dengan fleksibel atau spontan untuk dapat diambil kesimpulan jawaban tentang motivasi, sikap, pribadi, perubahan-perubahan yang relevan bagi perilaku konsumen. Mengamati perilaku konsumen, menurut Wells dan Lowkowitz 1966 mengatakan bahwa melakukan pengamatan dengan mencatat perilaku pengunjung swalayan. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis data. Yang pertama ada proses analisis data kuantitatif. Proses analisis data kuantitatif mengemukakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti sesuai dengan model analisis yang telah dibuat dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan dengan alat bantu berupa komputer, program apa yang dipakai, atau software apa yang digunakan, terutama yang menggunakan perhitungan statistik atau matematik. Kemudian ada proses uji hipotesis. Nah, hipotesis merupakan jawaban yang bersifat masih sementara berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan. Dikatakan bersifat sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Nah, hipotesis sendiri merupakan pernyataan singkat tentang hubungan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih, dirumuskan secara operasional dan dapat diuji secara empiris dengan menggunakan alat uji inferensial. Kemudian ada langkah uji hipotesis. Nah, dalam langkah uji hipotesis terdapat 6 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, rumuskan pernyataan-pernyataan hipotesisnya, yaitu H0 dan juga H1. Kemudian yang kedua, pilih, tentukan, dan tetapkan batasan atau batas-batas kritis, yaitu nilai-nilai z-table untuk sampel besar, sedangkan nilai-nilai t-table untuk sampel kecil. Yang ketiga, tentukan kriteria pengujiannya. Lalu keempat, hitunglah nilai z untuk sampel besar atau nilai T untuk sampel kecil. Kemudian kelima, simpulkan hasil pengujian berdasarkan perbandingan nilai Z hitung terhadap nilai Z table untuk sampel yang besar, sedangkan nilai T hitung terhadap nilai T table untuk sampel kecil. Kemudian terakhir yang keenam, itu tafsirkan makna dari simpulan yang ditarik. Jika H0 diterima alias H1 ditolak, kemudian apa makna bisnis atau ekonominya? Ataupun jika H0 ditolak alias H1 diterima, nah itu apa pula makna bisnis atau ekonominya. Selanjutnya ada proses analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, baik itu wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dengan mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting, membuat kesimpulan, dan berkembang menjadi teori. Pada penelitian kuantitatif, cenderung menggunakan analisis inferensial dengan menyajikan model-model analisis statistik untuk menguji keandalan data melalui uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan penggunaan analisis statistik untuk uji hipotesis disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, data yang dipakai dapat berupa data kuantitatif maupun data kualitatif, yang pada umumnya diklasifikasikan misalnya dalam bentuk skala nominal, ordinal, dan interval. Nah, secara umum, riset kualitatif dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu direct approach atau pendekatan secara langsung dan juga indirect approach, pendekatan secara tidak langsung. Yang pertama ada pendekatan secara langsung. Nah, direct approach atau pendekatan secara langsung adalah pendekatan yang dipakai dengan menjelaskan secara jelas tujuan penelitian kepada responden. Pendekatan ini sendiri terdiri dari dua, yaitu focus group dan deep interview atau wawancara secara mendalam. Untuk focus group sendiri adalah wawancara yang dipandu oleh seorang moderator dalam jumlah kecil, dalam bentuk yang tidak terstruktur dan semaksimal mungkin dilakukan secara alami. Sedangkan deep interview atau wawancara secara mendalam yaitu adalah wawancara secara langsung terhadap seorang responden dengan menggunakan teknik probing oleh seorang pewawancara yang ahli. Tujuannya adalah untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi mengenai respon seperti motivasi, kepercayaan, perilaku, perasaan mengenai suatu topik tertentu. Kemudian ada pendekatan tidak langsung atau indirect approach, yaitu pendekatan yang dipakai dengan tidak menyebutkan secara jelas tujuan penelitian kepada respondennya.
Teknik yang dapat digunakan disebut sebagai projective technique. Salah satu cara yang paling populer adalah dengan menggunakan teknik asosiasi. Tahapan terakhir dalam riset pemasaran ialah penyusunan laporan. Hasil penelitian harus didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil penelitian dengan sistematika yang teratur, mulai dari identifikasi masalah, pendekatan yang dipergunakan, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, serta temuan-temuan yang diperoleh. Maksud dari tindakan sistematis di sini adalah suatu tindakan yang dilakukan secara teratur dan konsisten, didasarkan atas kegiatan-kegiatan yang ilmiah, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk kegiatan riset pemasaran sendiri, kegiatan yang sistematis tersebut meliputi berbagai kegiatan, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, serta pengujian hipotesis. Adapun tujuan dari semuanya ini ditunjukkan untuk masukan pihak manajemen dalam rangka identifikasi masalah dan pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Akhirnya diperlukan presentasi untuk menjelaskan apa-apa yang sudah dilakukan dengan menampilkan dalam bentuk tabel, diagram, gambar sehingga manajemen dapat memahami secara jelas dan gamblang. Laporan riset inilah yang akan menjadi standar penelitian oleh para eksekutif dalam mengevaluasi manfaat riset tersebut. Dalam dunia bisnis, selain laporan riset, juga ada laporan keuangan yang tidak kalah penting. Laporan keuangan juga dapat menjadi salah satu data penting untuk melakukan riset pemasaran. Demikian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya.